pagi-pagi gitu ya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, semoga ini ya semangat kasihan. Alhamdulillah yang terhormat Bapak dari Kaprodi Fisika, Bapak Dr. Tazi, dan yang terhormat bagian kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Fathul Qorib SAG, yang terhormat Kepala Humas Bapak Samsul dari SMA YPM 4 Triorejo, beserta Ibu Guru, Bapak Guru, siswa-siswi SMA YPM 4 Triorejo yang saya banggakan. Alhamdulillah sudah hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Kurniawati dari tim admisi akan memberikan susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan dan yang kedua adalah sambutan dari Kaprodi Fisika yaitu Bapak Dr. Tazi, dan yang ketiga sambutan dari Kepala Humas ya, Kepala Humas Bapak Samsul, dan yang ketiga sambutan dari Bapak Kaprodi Fisika Bapak Dr. Imam Tazi. Yang selanjutnya yaitu pengisi acara yaitu Bapak Fathul Qorib. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu berhubung Bapak Kaprodinya sedang terburu-buru, jadi yang pertama sambutan dari Bapak Kaprodi Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati di sini ada Pak Qorib, Pak Nia, terus Pak Samsul dan Bapak Ibu guru dari SMA YPM 4 Triorejo dan adik-adik yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini ditugaskan oleh Bu Dekan untuk menyambut adik-adik, tapi keburu-buru, mestinya saya jam 9 harus uji seminar proposal MP2M. Tadi saya izin, saya tunda jam 10, ini sudah sampai jam 10. Makanya saya minta waktu sebentar aja, nanti disambung dengan dari prodi yang lain, ya. Sedikit untuk mengenalkan. Jadi adik-adik di sini kan tentunya tujuan berkunjung ke sini kan supaya tahu bagaimana sih UIN Malang itu. Jadi kita berikan sepenggal informasi terkait, karena saya adalah Kaprodi Fisika, maka ini nanti saya tunjukkan profil terkait dengan prodi fisika, begitu ya. Ini kebetulan adik-adik masih jauh, ini masih kelas 10, kelas 10 masih ada waktu 2,5 tahun lagi mungkin nanti ya. Barangkali adik-adik punya bayangan kalau nanti ingin masuk ke prodi fisika, jadi sudah ada gambaran begitu ya. Jadi ini adalah saya berdiri, mohon izin. Lanjut Mbak Mia. Lanjut. Saya kira ini yang kita konsep, kurikulum kita sudah kurikulum UPI terbaru menggunakan kurikulum internasional, dan insya Allah ini akhir tahun ini kita akan akreditasi ini adalah akreditasi internasional. Ya, jadi kita di universitas ini sudah world class university, ya. Dan di samping menggunakan kurikulum UPI, kita juga menggunakan kurikulum MBKM, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah program dari Pak Menteri, ya. Jadi semester ini, semester 5, semester 6, semester 7 kita persilakan mahasiswa itu untuk kuliah di tempat lain, ya, untuk melakukan riset, untuk melakukan magang di tempat lain. Sekarang ini sudah banyak siswa kita yang
kita kirim selama 1 semester, ya. Itu ada yang magang ke Thailand, ada yang magang ke Malaysia, dan ini hari ini sebenarnya pembukaan magang di BRIN, ya. BRIN, di BRIN itu ada yang ada 7 orang itu di Batam, ya, Badan Tenaga Atom, Badan Tenaga Nuklir, ya. Jadi kita belajar tentang teknik nuklir di sana, kuliah di sana selama 1 semester, ya. Terus ke lab riset fotonik dan laser di Jakarta Serpong, ya. Nah, jadi kita kirimkan itu mulai semester 6, ya. Selama 1 semester full itu ke sana atau mungkin ke luar negeri, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah program MBKM yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ya, Mas Menteri Nadiem, ya. Itu ada 8 kegiatan MBKM, tapi tidak kita ambil semuanya, ya. Kita ambil yang hijau itu. Yang pertama adalah magang atau praktek industri. Kita mahasiswa itu banyak penelitian, ya, untuk skripsi, ya. Untuk skripsi itu banyak di industri-industri, ya, di lembaga-lembaga penelitian, di barista dan semuanya itu kita kirimkan ke sana. Tapi sebagian juga ada di sini karena lab kita itu juga cukup lengkap. Nah, kalau misalkan yang dituju itu di lab sini itu tidak ada, baru kita kirimkan ke Batam, ke LIPI, ke Lapan, ya, ke barista, ke industri-industri, ya. Jadi itu juga nanti untuk persiapan karena untuk dapatkan lapangan kerja itu sebisanya itu punya pengalaman magang di industri atau di lembaga-lembaga riset itu diutamakan, ya. Jadi kita mengikuti itu. Terus pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa kita setiap tahun, ya. Cuma kemarin sempat pandemi itu sempat berhenti, ya. Sebelum pandemi ini akan kita rintis kembali dengan pihak Malaysia. Di sini kita mengirimkan 30 mahasiswa, kita bersama dengan TI mengirimkan 30 mahasiswa itu selama 30 hari itu training ke Malaysia, ya, selama 30 hari, ya, di training di sana. Begitu juga pihak Malaysia mengirimkan mahasiswanya ke sini sebanyak 30 orang. Kita bina di sini, kita training di sini selama 30 hari. Itu kegiatan di waktu liburan, maka kita namakan dengan sebagai summer program, ya. Terus ada beberapa mahasiswa ke Jepang, ke Thailand, ya, ke Malaysia yang Malaysia di tempat lain, ya, itu juga ada. Terus penelitian atau riset, ya, penelitian atau riset ini yang MBKM. MBKM artinya itu harus keluar, ya, ini programnya Mas Menteri. Penelitian dan riset itu juga dilakukan di industri-industri, ya. Terus di lembaga riset ini sudah kita lakukan. Kita banyak sekali terutama ke LIPI, ya. Ke LIPI itu setiap tahun itu rata-rata ada 15 mahasiswa yang melakukan penelitian di sana. Karena di LIPI Serpong Jakarta itu sangat lengkap alat-alatnya, ya, dan listriknya sangat maju. Kita kirimkan ke sana, ya. Nah, terus kita usaha. Nah, ini supaya sesuai dengan profil kita, ya, sesuai dengan profil kita. Salah satunya adalah profil lulusan mahasiswa itu kita bentuk supaya menjadi teknopreneur, ya. Biarpun kita fisika, tidak boleh alumni fisika itu nanti begitu lulus itu terus berebut untuk menjadi PNS, ya, tidak boleh, ya. Saya ini termasuk salah satu orang yang menyesal menjadi PNS, ya. PNS itu nggak bisa kaya, ya. Yang bisa kaya itu adalah pengusaha, ya. Bapak Ibu guru ini juga sama nasibnya dengan saya akan menyesal menjadi guru, ya. Gajinya terbatas, paling pol yang 4 juta, ya. Tapi kalau wirausaha menjadi pengusaha bisa miliaran, ya, bisa ratusan juta, bisa miliaran menjadi pengusaha. Ini kita bentuk profilnya alumni kita itu salah satunya, ya, dari sekian profil itu adalah menjadi teknopreneur, ya, bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur itu biasa, ya. Kalau teknopreneur itu entrepreneur yang ada sentuhannya fisika, yang ada sentuhannya teknologi, ya. Ini sudah saya praktekkan, ya, Saya itu punya ibu umur 70, ya, umur 70. Kalau nggak punya kesibukan itu sakit. Orang tua kan gitu, harus ibu, tapi dikasih kesibukan banyak itu juga sakit sama aja. Jadi kasih
kasih disebutkannya sedang-sedang. Saya kasih ayam petelur itu 100. Ya, berat ya kalau memelihara ayam petelur 100 itu ya. Tapi kalau ayam petelurnya itu dikondisikan dengan teknologi, itu ternyata tidak berat, itu saya itu mampu. Ya, jadi hanya ngasih makan cuma sekali, itu cuma sehari, cuma ngasih makan gitu sama ngambil telur. Yang lain sudah dikerjakan oleh mesin. Itu namanya teknopreneur. Ya. Berwirausaha dengan menggunakan bantuan teknologi. Yaitu saya di Jombang, karena saya di Jombang. Ya. Jadi saya anak-anak di sini juga kita siapkan seperti itu. Ini kita sedang membuat smart garden ya, di depan rektorat itu ya. Kita buat smart garden itu artinya di situ perkebunan yang cerdas ya, atau pertanian yang cerdas ya. Ceritanya panjang kalau saya bisa menceritakan itu. Sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Kita melatih mahasiswa untuk teknopreneur ya. Terus studi atau proyek independen ini juga kita lakukan. Lanjut lagi. Ini profil kita ya, yang tadi yang saya sebutkan, yaitu ilmuwan muslim, jelas mahasiswa fisika kita bentuk nanti kalau sudah lulus pasti menjadi ilmuwan muslim. Beda dengan di tempat lain, di UB, di ITS, di UGM, di UI itu ilmuwan saja. Kalau kita ilmuwan muslim, ada embel-embelnya muslim, ada kelebihannya ya. Nah, terus menjadi praktisi ya, jadi terus menjadi akademisi. Yang di atas itu adalah teknopreneur, kita tempelkan di situ. Kalau dulu belum ada, sekarang teknopreneur kita tempelkan. Karena kita tidak menginginkan alumni kita itu begitu lulus berebut menjadi PNS. Kita tidak menginginkan alumni kita itu tidak kaya, tidak ingin ya. Lanjut bagian, lanjut lagi. Lanjut. Nah ini prospek kerja lulusan fisika ya, prospek kerja itu. Jadi di fisika itu kalau di SMA fisika ya fisika aja ya. Tapi kalau di Fisika Malang itu nanti ada 5 penjurusan lagi. Yang pertama adalah fisika teori. Fisika teori mungkin seperti di SMA tapi diperdalam lagi, sangat dalam, sangat beda nanti. Itu fisika teori. Yang kedua adalah elektronika instrumentasi. Ya, Anda mungkin bingung antara teknik elektro dengan elektronika instrumentasi yang ada di fisika. Kalau elektronika instrumentasi ada instrumentasinya. Instrumentasi itu ilmu pengukuran. Ilmu ukur ya. Jadi ilmu ukur yang menggunakan elektro. Jadi sama sebenarnya. Tapi kalau teknik elektro bukan alat-alat ukur ya. Seperti contohnya saya ini bidang saya elektronika instrumentasi contohnya ya. Saya itu membuat media elektronik sama hidup elektronik. Jadi media elektronik sama hidup elektronik itu sudah bisa membedakan. Jadi mengukur daging, mencium sama mencicipi daging babi sama daging sapi itu sudah bisa ya. Menggunakan elektronika juga hampir sama. Terus bidang berikutnya adalah biofisika ya. Biofisika atau fisika kedokteran itu ada di kita. Terus geofisika sama fisika material. Nah kalau lulus kira-kira kalau mau ke lapangan pekerjaannya seperti ini, industri manufaktur ya, itu ada, dan industri telekomunikasi, industri keuangan. Dan ternyata alumni kita itu ada banyak yang kerja di bank ya, diterima juga di bank itu ya. Jadi gitu. Terus di teknologi informasi, di riset ya, di lembaga riset itu LIPI, Batan, BPT, rumah sakit. Ternyata fisika itu juga bisa masuk ke rumah sakit. Anda kalau masuk ke rumah sakit mau ronsen, mau apa itu namanya, lupa saya, torak itu ya, torak itu orang fisika itu ilmunya laser ya, itu orang fisika itu. Jadi di ruang radiologi itu yang mengoperasikan adalah orang fisika, bukan dokter. Dokter nggak bisa, nggak tahu ilmunya laser, nggak tahu ilmunya sinar X ya. Nah itu. Terus di studi pendidikan, nah ini yang terus termasuk saya menyesal menjadi dosen. Terus di bidang perminyakan ya, di bidang pertambangan kita ada bidang geofisika tadi yang saya sebutkan. Itu biasanya karena tambang, mencari sumber air, mencari, jadi mengukur ya, mencari pengukuran itu di daerah ini diukur kira-kira ada potensinya enggak, di situ ada sumber air, ada sumber minyak, dan sumber yang lain, kandungan mineral dan sebagainya. Oke. Saya pikir cuma itu. Saya lanjut dengan testimoni.
Saya waktunya nggak banyak, saya lanjut dengan testimoni supaya Anda yakin testimoni dari alumni fisika. Videonya Mbak Nia. Ini ada alumni kita yang sudah menyebar ke luar negeri. Ruangan prodi saya ya. Visi program studi fisika UIN Maliki Malang adalah menjadi program studi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di ruang-ruang lab kita yang nanti Anda bisa berkunjung ke sana ya. Nanti akan saya tugaskan laporan untuk awal melihat lab kita ya. Tahun 2002 saja bisa dilihat juara satu tingkat nasional internasional ada 2002 kemarin itu ada sekitar 16 orang. Nah ini testimoni mohon didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Irfan, saya alumni Fisika Malang angkatan 2014. Saat ini saya sedang menempuh studi PhD di Mahidol University. Terima kasih kepada Yang pertama tadi dapat beasiswa di ITB. Tidak saya mampu secara mendadak Ini beasiswa juga dulu dari sini dapat beasiswa ke India juga. Sekarang beasiswa dari Thailand. Melanjutkan studi di Universitas Malang. Sekarang saya ternyata Di Thailand sekarang ada 5 mahasiswa kita, alumni kita, dan dapat beasiswa semua di sana. Di ITB itu ada 4 selanjutnya sekarang ini. 2016 dan mendapatkan kesempatan untuk mewakili UIN Malang pada kegiatan Asia Business Summit di Malaysia. Lalu pada tahun 2017 dan mengikuti kegiatan School of Economics di India. Kemudian pada tahun 2020, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa master di Canada di India yang selesai pada tahun 2022. Kemudian Allah juga memberikan rezeki pada saya mendapatkan beasiswa PhD di Mahidol University Thailand. Kemudian pesan saya kepada teman-teman tetap semangat dan percaya bahwa dengan usaha dan doa, insya Allah mimpi itu akan terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nita. Ini
sekarang di Taiwan, S3 di Taiwan. Ada 2 orang di Taiwan. Tidak kita minta semuanya, hanya 1 aja. Waktunya panjang. Ada video yang lebih panjang. Jurusan saya sekarang adalah International Graduate Program of Earth System Science, karena dulu saya di fisika Unpad mengambil bidang fisika. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini sekarang kedudukannya sama dengan saya, murid saya, mahasiswa saya. Ini menjadi kaprodi sama dengan saya. Sebentar lagi nyari saya. Iya, ini sekarang menjadi kaprodi fisika di UIN Banten. Selama saya kuliah di fisika teknologi, saya diberikan pengetahuan yang mumpuni oleh dosen-dosen yang profesional, kemudian dekat dengan mahasiswa, kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk masuk ke organisasi dengan mahasiswa jurusan sekaligus sebagai asisten yang di Bandung. Menurut saya hal-hal baik tersebut merupakan modalitas yang cukup kuat untuk memasuki dunia kerja, khususnya sebagai akademisi. Menjadi mahasiswa fisika teknologi di mana merupakan usaha yang terbaik yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu agak ya. Jadi apa sebenarnya video yang lebih panjang, materi yang lebih panjang. Cuman saya mestinya sudah disemprit sama kedua ini. Saya tadi izin jam 9, molor ke jam 10, ini sudah jam 10 lebih. Mohon maaf, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Korek atau Mbak Nia. Insya Allah bisa jawab. Nanti kita tunggu ya, kalau sudah selesai kita tunggu di Fisika untuk melihat-lihat lab kita. Mohon maaf saya tidak membuka pertanyaan karena saya sudah ditunggu di tempat lain. Begitu, Git. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.